alangkah lebih baiknya kita pun memperhatikan hak-hak kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lain. Minimal ada 6 hak seorang muslim apabila sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah melakukan sholat, melaksanakan saum, zakat, haji, dan seterusnya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila bertemu, ucapkanlah salam. Ucapan salam ibadah, bukan adat, bukan kebiasaan. Assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Ketiga-tiganya boleh diucapkan. Dan hukumnya adalah hak seorang muslim sesama muslim yang lain. Demikian pula ketika kita meninggalkan satu ruangan atau berpisah dengan muslim yang lain, maka diberikan haknya untuk mengucapkan salam. Selanjutnya, salam ini tidak dibenarkan disampaikan kepada orang kafir kecuali salam yang khusus. Dan salam yang khusus disampaikan kepada orang kafir adalah salamun ala manit taba'al huda. Kalau berani mengucapkan salam seperti itu, silahkan sampaikan kepada orang kafir. Salamun, semoga keselamatan, ala manit taba'al huda, bagi siapa yang mau mengikuti petunjuk. Hal ini pernah ditulis dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis surat ke beberapa raja kafir, diantaranya Raja Heraklius, penguasa Romawi. Isi surat itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah. Salamun ala manittaba'al huda. Dengan hadis ini, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Bad'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu, menjadi petunjuk, menjadi dalil bahwa apabila surat itu resmi, surat rapat, surat undangan, maka menurut sunnah Nabi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan dengan Assalamualaikum. Sekali lagi, surat resmi termasuk di dalamnya surat yang ditulis, dikirim melalui WhatsApp, kalau dulu pesan singkat, kalau dulu melalui BBM, kalau sekarang melalui WhatsApp atau di Messenger di Facebook. Kalau isinya resmi, maka kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, awalilah dengan Bismillah. Dan apabila isi surat itu disampaikan untuk orang kafir, tambahkan kalimat di bawahnya, Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Maka tidak boleh kalimat salamun ala manittaba'al huda disampaikan kepada orang muslim. Sebab orang muslim sudah memiliki salam yang khusus, yaitu Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau nanti ada orang yang menulis surat di WA, diawali dengan kalimat Assalamualaikum, apakah wajib dijawab, perlu dijawab, atau tidak dijawab? Bagi orang yang baru tahu, boleh dijawab Waalaikumsalam. Setelah itu kita beritahu, Bapak Ibu nanti sebaiknya kalau isi surat itu resmi, awali dengan Bismillah. Tapi kalau kita sudah yakin akan menyampaikan secara lugas dan jelas, maka tidak ada kewajiban kita untuk menjawab salam di WA tersebut. Sedemikian apiknya aturan Islam dari A sampai Z, dan akan berulang kembali dipraktekkan oleh anak cucu keturunan kita semua. Makanya kita harus bangga menjadi seorang muslim, sebab semuanya diatur.
Dan Islam sekali lagi bukan agama ra'yu, bukan agama hasil kreatif, hasil pemikiran, bukan dogma. Dogma itu artinya paksaan, tetapi agama Islam itu adalah agama wahyu. Agama wahyu artinya jelas dalilnya Quran, jelas penjelasannya melalui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sudah masuk ke dalam Islam, maka hukum paksaan ini menjadi wajib. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita mesti dipaksa dengan aturan Islam. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terlalu melebar, maka kembali kepada topik yang akan kita bahas, bahwa hak muslim dengan muslim yang lain adalah mengucapkan salam ketika bertemu, dan berpisah pun mengucapkan salam. Kalau menggunakan bahasa Arab, tambahan seetik, ilal liqa ma'as salamah. Ai tengarti mantong era ilal liqa ma'as salamah. Naon hartina? Selamat berjumpa kembali, semoga selamat. Gitu sebenarnya mah. Kan ku sabab urang teu ngarti, amin. Disangkana eta teh ngadoakeun, padahal memang ngadoakeun. Ilal liqa ma'as salamah. Misalkan ya, saya pamitan, Pak Haji saya permisi pulang, assalamualaikum. Kata Pak Haji Sabkumar, ilal liqa ma'as salamah. Naon cenah euy? Pengerti aing? Eta teh selamat berjumpa kembali, semoga ada dalam keselamatan. Amin kentong teu kudu, da eta mah basa-basi dina bahasa Arab. Seperti yang sekarang sedang viral, ibu mau pergi nih keluar kota, kan ramai sekarang ya. Mau kemana Pak? Mau ke Garut. Fi amanillah, semoga ada dalam keamanan Allah, jaminan keselamatan dari Allah. Kumaha jawabna? Amin. Sedang musim juga, barokallahu fiik, kareke panggih barokallahu fiik. Kumaha jawabna? Amin. Tong ba iyaka disingke dituluykeun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi lamun aya nu ngadoakeun jawabna amin tong wa iyyaka. Misalna ku bahasa Sunda ye, mugia Pak Haji sarehat, salamet, berkah. Doa nu sami kanggo ustad lain kitu. Jawab heula amin. Nimbung didoakeun teh. Dan itu bukan basa-basi, betul-betul keluar dari hati sanubari, ya. Baik, yang kedua, wa idza, dan apabila diundang, fa'udhu, ya. Kalau diundang, datanglah. Jadi kalau diundang ke satu pertemuan, jamuan, termasuk pengajian, termasuk walimah, wajib datang, ya. Itu hukumnya. Ini hak seorang muslim ketika diundang wajib datang. Ternyata tidak bisa. Kita sampaikan mohon maaf sebelumnya, terima kasih atas undangan yang diberikan, dan mohon maaf apabila saya tidak bisa hadir. Boleh dilanjutkan dengan nitip sesuatu, boleh tidak kalau tidak punya apa-apa, ya. Yang ketiga, wa idza marido fa'udhu, apabila sakit maka jenguklah. Nah ini, orang yang menjenguk ketika orang itu sakit, maka seolah-olah dia berada di sebuah taman surga. Ada hadis dhaif, nanti saya bahas kelemahan kedhaifan hadis itu, yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, bahwa ketika menjenguk orang yang sakit, maka dianjurkan untuk tidak makan dan minum di rumah orang yang sedang sakit itu. Namun itu hadisnya dhaif. Apa dhaif itu? Lemah. Pertanyaannya, bolehkah kita makan minum di tempat orang yang sakit ketika dijenguk? Boleh. Ngan pantes henteu. Batur eker gering ieu
Curak-curak bala kecerakan, pasap Quran mungkin tidak ngerti ya, apa curak-curak bala kecerakan itu. Ya kalau di Indonesia rayakan merdeka mah tertawa di atas penderitaan orang lain. Di saat orang lain sedang merintih kesakitan, jangankan untuk makan minum, menahan sakit saja sudah susah. Ini orang di depan kita celebek-celebek, curak-curak makan. Nah itu makanya kenapa orang tua kita menulis hadis itu. Dianjurkan tidak makan minum ketika kita menjenguk orang yang sakit. Kemudian ucapkanlah kebaikan, berikanlah motivasi, sekalipun secara medis orang yang kita jenguk itu kondisinya sudah tidak mungkin sembuh. Bukan obat yang tidak mujarab, bukan dokter spesialis yang salah, bukan rumah sakit yang kurang fasilitas, tetapi tubuhnya sudah tidak mau menerima lagi obat. Jadi tidak bertentangan kalau Allah mengatakan Allah tidak menurunkan penyakit melainkan dengan obatnya. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Fala tatadawu biharamin. Jangan sekali-kali berobat kecuali dengan yang halal. Jangan berobat dengan yang haram. Baik. Lalu kenapa ada orang yang tidak kunjung sembuh? Sudah berobat ke sana kemari rumah sakit yang fasilitasnya lengkap, alatnya pun canggih, biayanya pun mahal, tetapi tidak sembuh-sembuh. Yang salah adalah bukan obat, tetapi tubuh dari orang yang sakit itu sudah tidak bisa menerima lagi. Seperti halnya sebuah nasihat dan pelajaran, baik dari orang tua yang bijak, baik dari guru yang berharisma, itu tidak akan mampu mendapatkan telinga di anaknya dan di mustaminya apabila hatinya sudah banyak penyakit. Penyakit kesombongan, keangkuhan, malu yang tidak pada tempatnya, tidak disiplin dalam waktunya, tidak disiplin dalam tempatnya, maka itulah salah satu penyebab ilmu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang. Sama seperti halnya lampu yang terang ini, apabila kacanya sudah kotor, sudah banyak debu, maka pantulan cahaya dari lampu ini tidak akan merata. Bahkan kita akan menyaksikan banyak orang yang merasa silau gara-gara diberi lampu dan cahaya. Oleh karena itu, Al-Quran maupun sunnah Nabi secara umum adalah syifaun lima fis sudur, merupakan penawar obat penyakit hati bagi yang berpenyakit angkuh, sombong, ria, sum'ah. Pelajarilah Al-Quran. Kalau memang tidak kunjung sembuh, datanglah ke pengajian. Apabila kita sedang dalam pengajian, seseorang menyampaikan Al-Quran, kemudian membedah isinya, lalu pas dengan hati kita, dengan penyakit kita, dan ada reaksi dari diri kita, berarti kita sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Sebaliknya, Al-Quran dibacakan, hadis diterangkan, penjelasan begitu jelas disampaikan, tetapi tidak membekas di dalam hati, tidak membekas di dalam amal perbuatan, itulah tandanya kita sedang sakit. Oleh karena itu, sebelum kita mengkaji ilmu, alangkah lebih baiknya kita memohon kepada Allah agar di setiap kajian itu Allah membukakan mata hati dan pikiran kita, sebab Allah akan memasukkan cahaya kepada mata hati seseorang yang terbuka. Sama halnya seperti orang tua yang sedang mengajari memasukkan makanan kepada mulut anaknya, itu akan percuma dan keluar apabila mulut bayi itu dalam keadaan tertutup. Yang menutup hati kita itu adalah kesombongan, keangkuhan, malu, ria, dan sebagainya. Kembali kepada topik yang tadi. Orang yang sakit, apabila kita kunjungi, maka sampaikanlah kebaikan. Ya, sampaikanlah kebaikan. Bahkan satu ketika Rasulullah SAW pernah menjenguk orang yang sedang sakit. Dan sakitnya sebenarnya sakit panas. Kemudian ketika dijenguk oleh Rasulullah dan didoakan,
Orang itu mengatakan, saya tidak mungkin sembuh. Maka Rasulullah mengatakan, dengan demikian kamu pun tidak akan sembuh. Tidak lama kemudian dia pun meninggal. Nah, kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit, sampaikanlah kebaikan, berikan motivasi, meskipun secara medis itu tidak kunjung sembuh. Andai kata mau kita ajarkan kepada orang itu, ajarkanlah sebuah doa kepada orang itu. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada pamannya yang tercinta Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengajarkan sebuah doa, andai kata kita sedang sakit dan merasakan tidak akan kunjung sembuh, maka berdoalah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairon li. Ya Allah, andai kata hidup ini jadi lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku. Tetapi sebaliknya, watawaffani maka natil wafatu khairon li. Apabila kematian ternyata lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Boleh doa itu dibaca bagi orang yang sudah berobat ke sana kemari tetapi tak kunjung sembuh, apalagi sudah semakin parah, perbanyaklah doa itu. Yang haram dilakukan adalah kita menginginkan dan mengharapkan kematian yang sia-sia. Selanjutnya, kewajiban atau hak yang berikutnya, wa idzastansohaka pansohu. Apabila minta nasihat, nasihatilah. Kita sekarang sedang melakukan hak muslim dengan muslim yang lain. Saya memberi nasihat, Bapak Ibu sedang menerima nasihat. Nasihat itu gampang. Yang paling susah itu menerima nasihat dan mengamalkan nasihat. Harga sebuah nasihat tergantung siapa yang memberi nasihat. Apabila yang memberi nasihatnya baik, memberikan contoh yang terbaik, maka nasihat itu akan mudah mendapatkan telinga daripada orang yang diberi nasihatnya. Apabila orang tua memberi nasihat kepada anak tetapi tidak didengarkan, tidak dipraktekkan, belum tentu nasihatnya salah, belum tentu anaknya salah. Bisa jadi dikarenakan karena orang tua tidak berharga di depan anak, dikarenakan tidak bisa mempraktekkan nasihat untuk dirinya sendiri. Demikian pula guru menyampaikan pelajaran dengan baik, tidak mendapatkan telinga di depan muridnya, bukan pelajaran yang salah, bukan murid yang salah, tetapi gurunya sendiri tidak mempraktekkan dan memberi contoh pelajaran yang baik. Kemudian wa idza atasa fashammithu. Apabila seseorang bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia. Yarhamukallah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Bersin, alhamdulillah. Carita nate. Kadanguan ku palili, semoga Allah merahmatimu. Alus mana jeung yarhamukallah? Dua nana ge alus. Nu hiji mah ku bahasa Arab, nu hiji mah ku bahasa Indonesia. Yarhamukallah. Dijawab lagi oleh saya, yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu, wa yuslih balakum, dan semoga Allah membereskan semua urusan kamu. Kenapa? Bersin itu seluruh anggota tubuh mati, tidak bergerak, ya, tidak berfungsi, berhenti pada saat itu, jantung, paru-paru dan sebagainya. Bagaimana kalau oleh Allah tidak dihidupkan kembali, tidak digerakkan kembali anggota-anggota tubuh, paru-paru, jantung dan sebagainya. Makanya layak ketika seorang mengeluarkan bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Lalu kita doakan yarhamukallah. Semoga kamu diberi rahmat oleh Allah, semoga kamu diberi umur yang panjang, dalam pengertian kamu diberikan jatah kehidupan yang baru setelah tadi oleh Allah dimatikan sejenak. Anggota tubuh kita itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana kalau hukumnya membaca alhamdulillah ketika sholat? Bersin umpamanya karena sedang kondisi tubuh sedang tidak fit, banyak debu yang berterbangan, kemudian kita bersin dan refleks secara spontanitas kita mengucapkan alhamdulillah,
maka salatnya sah. Maka salatnya sah. Cuma yang di samping, yang mendengarkan, yang ada di depan, di samping kita, jangan sampai menjawab yarhamukallah. Oke, dijawab deh yahdikumullah. Itu menjadi kalamunas. Artinya ngobrol ketika sedang sholat. Paham? Paham? Baik. Bagaimana kalau kita sedang sholat, ada orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi tidak menjawab, tapi memberi isyarat. Boleh dengan tangan begini. Bagaimana kalau di dalam rumah, ternyata ada yang mengucapkan salam di luar rumah? Tong dijawab. Tong diberi isyarat. Dan mau ketinggalian. Antep weh. Engke lamun butuheun. Asup, lamun teu balik deui. Dan itu ada aturan mainnya ketika kita berkunjung, bertamu, itu mengucapkan salam diberi batas maksimal 3 kali. Assalamualaikum. Tadi jawab wae, Assalamualaikum. Tungguan beberapa menit, Assalamualaikum. Tadi jawab wae, berarti kita tidak boleh masuk. Tong maksa balik. Kemudian jangan kita masuk ke rumah dari arah belakang. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Selesai ayat tentang saum, kemudian tentang hilal, kemudian tentang haji. Di sana ada aturan bagaimana kita datang ke rumah harus dari depan. Tidak boleh dari belakang, kecuali keluarga. Keluarga mah, kalau bapak kepada anak, itu tidak ada istilah minta izin kepada anaknya harus minta izin orang tua kepada anak untuk masuk rumah. Kenapa? Sebab rumah anak adalah rumah orang tua. Sebaliknya, anak datang ke rumah orang tua, maka harus minta izin. Hukumnya wajib. Tapi lamun kolot ke anak, teu kudu minta izin. Asup we. Ya, serius ya. Nah, haulang. Hah? Kagetnya? Naon dalilna? Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud. Anta wa maluka li abika. Terjemahkan atuh. Anta, kamu Agi, wa maluka, dan hartamu sekarang yang sudah punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya toko di mana-mana, punya sawah, ladang, aset di mana-mana, hakikatnya li abika, milik bapakmu. Paham? Berarti harta anak, harta orang tua. Harta orang tua belum tentu jadi harta anak. Paham? Benar ya? Benar tuh? Percaya tuh? Nah jika ngahulang? Hah? Tapi kan terbalik. Ya. Supaya tidak terbalik, saya minum dulu. Garing atuh dati koro tadi ngomong. Kayak lagi. Kamu, hei, anak, dan hartamu itu milik bapakmu. Kenapa tidak disebutkan milik ibumu? Minum deui. Seri Paji. Paji damang? Oh, kirang dangu. Paham? Sudah ya? Paham? Nah, dari hadis ini, maka orang tua yang datang ke rumah anaknya itu tidak mesti minta izin. Masuk saja, bahkan boleh mengambil, memakan apa yang ada di rumah anak itu. Serius, tidak perlu ragu. Meskipun kenyataan terbalik, mana ada orang tua yang datang ke rumah anaknya dan mau tinggal di rumah anaknya dan mau makan yang ada di dalam rumah itu sebelum ditawarkan dan disodorkan oleh anaknya. Dan mana ada orang tua yang mau tinggal di rumah anaknya. Tetapi betapa banyak anak yang betah tinggal di rumah orang tuanya. Gitu kan? Nah itulah orang tua. Makanya untuk para anak, termasuk saya juga masih punya bapak,
Keberhasilan saya sekarang umpamanya kalau dikatakan berhasil, ini adalah 75% sebenarnya adalah berkat doa, tangisan, jerih payah, keluh kesah, peluh keringat daripada orang tua kita yang tidak pernah bosan bangun di tengah malam, kemudian tahajud, ingin supaya anaknya berhasil. Gitu kan? Makanya berbuat baik kepada orang tua itu akan diberi balasan dengan balasan yang cash. Durhaka kepada orang tua diberi siksaan yang cash pula. Kalau sekarang kita berumah tangga tetapi belum berkah, ada apa dengan orang tua? Bisa jadi kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Apabila kita pernah berbuat jahat kepada orang tua dan orang tua kita sudah meninggal, perbanyak istighfar, mohonkanlah kita bertobat kepada Allah, kemudian sambungkan kebaikan, teruskan cita-cita dan amal solehnya. Paham? Lanjut. Tapi kemana dia teh? Bersinnya? Bersin jadi kadinya. Orang sambungkan deh we. Terakhir, wa idza mata, apabila orang itu meninggal, pak bahu, maka uruslah dia. Nah, inilah yang akan kita bahas sebenarnya. Tadi kita sudah tahu ya, bagaimana menjenguk orang yang sakit. Jadi ulah ngomong kieu tedamang naon. Diabetes, nu atos-atos gatosan, taulah ngomong gitu ya, ulah ngomong gitu. Cobian ku ieu kapungkur mah nuju usum ku naon teh Pak? Unur-unurnya, unur-unur sing horeng buatan Cina atuh kuman hungkul. Aya deui diabetes mah alus, marud kentang. Tahu kentang? Kentang itu bahasa Indonesianya apa Pak? Kentang. Nya kentang we nya. Kentang diparut, airnya diminum, itu untuk menurunkan diabetes. Cobaan we. Ternyata sudah segala dicoba, tidak kunjung turun diabetes itu, gula itu, berarti badan kita sudah rusak dengan penyakit itu. Maka terimalah penyakit itu dengan baik, sebab bagi seorang mukmin tidak ada yang sia-sia. Apabila dia mengeluh kesakitan, pedih dan sebagainya, dan dia sabar, akan jadi kebaikan. Apabila dia mati pun akan jadi kebaikan. Baik. Kemudian Rasulullah SAW ketika menjenguk orang yang sakit itu, beliau menempelkan tangan di bagian yang sakitnya. Lalu berdoa. Doanya begini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. 3 kali boleh, 7 kali boleh. Ya, hadisnya ada 2. 3 kali dan 7 kali. Kemudian baca a'udzu bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadiru. Apa itu? Ku bahasa Sunda atuh. Bismillah, dengan nama Allah. Aku berlindung dengan kemuliaan kekuasaan Allah dari keburukan yang dia rasakan. Bisa tuh? Nu populer. Allahumma robban nas mudhibal ba'si isfi antasyafi la syifaa ila sifauka sifaan la yugadiru sakoman. Apa keneh wae? Sapakallah. Apa wae naon? Sapakallah. Tapi kade tibalik domirna. Kusabab kopas sim kuring nu udur. Saya yang sakit. Ternyata dia kopas dari istrinya. Kebetulan teman istrinya sakit. Sapakillah. Orang lalaki, saya laki-laki, saya laporan. Pak Haji, mohon maaf saya tidak bisa hadir ke pengajian malam Ahad karena saya sedang sakit. Ingat doa eta. Kopas heula tina WA teh. Sapakillah. Atau orang teh jadi seuri. Nah, orang lalaki dianggap awewe. Ngarah salamat ku bahasa Sunda. Mugia Allah maparinan kesehatan ka Ustad. Salamat. Tibatan sapakilah. Ustad kenging nyebut sapakilah, kenging, tapi itu bukan basa-basi. Betul-betul keluar dari hati nurani. Sapakallah. Kadang-kadang orang mah kopas.
Termasuk di grup ya. Saya bukan tidak setuju mendoakan di grup. Saya setuju. Apalagi kalau kita takut mendapat tuduhan tidak peduli sosial kepada anggota grup itu. Ada orang yang meninggal, kopas langsung. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tulikan itu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi. Mohon maaf. Kopas itu copy paste, menyalin. Sama tidak dengan bahasa kita? Umpamanya nih, di grup ada orang yang meninggal, lalu yang memberitahukannya saya telepon atau saya WA. Assalamualaikum. Tadi saya baca di grup, betul ada yang meninggal, siapa? Si Fulan bin Si Fulan. Kemudian saya nitip salam ya. Saya nitip doa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan menerima segala amal solehnya. Sama tidak dengan menyalin doa tadi? Prosesnya dari hati. Leheng tete lamun apal mah. Ya Pak, Bapak kopas menyalin Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterus leheng mun apal mah. Berarti mewakili hati kita. Kumaha mun teu apal? Berarti basa-basi, ari basa ulah basi, mun basi ulah basa, gitu ya, paham? Tapi boleh saja kalau memang kita supaya tidak dituduh orang yang tidak peduli kepada sesama grup, boleh sebenarnya kita kopas. Tapi saya lebih baik menghindar, lebih baik ngajapri. Tahu ngajapri? Tahu ngajapri? Melalui jaringan pribadi. Oh, mohon katampi beritana dan sebagainya. Lalu kita doakan. Mohon maaf ya, rada cerewet. Non tadi tapi kemana? Menjenguk orang yang sakit. Doa apa lagi Ustaz? Banyak sebenarnya yang bisa kita amalkan. Kalau tadi yang ringkas apa? Syafakallah. Cik atuh apalkeun nu panjang saeutik atuh. Allahumma Rabban nas mudhibal ba'si isfi anta syafi la syifaa ila syifa uka syifaan la yughadiru saqaman. Kada ulah nyebutkeun kieu taqabbalallahu minna minkum. Ya aing teh gering. Kau menyebutkan barakallahu fi umrik, ulah doa khusus bagi orang yang sedang sakit. Terus berikanlah, sampaikanlah kebaikan. Nah kemudian apabila ternyata sakitnya semakin parah dan masuk kepada tanda-tanda kematian, itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Kewajiban kita ketika menjenguk orang yang sakit dan sedang dalam keadaan sakarat, yang pertama adalah mentalkinkan. Apa mentalkinkan? Tunggu tanggal mainnya setelah sholat isya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Di mana? Di telinganya. Berulang-ulang? Tidak. Apa makna takin itu? Mengingatkan dan mengajarkan. Tapi tidak ada aturan harus diucapkan diulang-ulang. Nepi ka dipaksa. Buru Pak Haji, hayang asup surga embung maneh. Ucapkeun la ilaha illallah. Tekenging dipaksa. Ucapkanlah semampunya di telinganya. Insya Allah nanti setelah salat isya kita lanjutkan karena salat isya tinggal beberapa menit lagi. Begitu barangkali sebagai pembukaan, belum masuk kepada isi, dan isinya lebih kurang ada 9 bab. Ini baru masuk bab pertama tentang mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut.